Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu walaupun secara virtual pagi hari ini di tahun yang baru 2022. Semoga di tahun yang baru ini kita penuh semangat ya Bapak Ibu ya, karena kita percaya bahwa Tuhan akan pakai kita semua di tahun ini menyatakan apa yang jadi rencananya atas hidup kita, dan semoga di tahun ini kita benar-benar bisa menggenapi apapun yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Oleh karena itu, meskipun mungkin hari-hari ini kita masih melihat banyak hal yang masih belum signifikan berubah, banyak hal yang mungkin kita lihat masih gitu-gitu aja, tetapi izinkan saya untuk menguatkan Bapak Ibu pagi ini bahwa apa yang kita lihat itu belum tentu benar Bapak Ibu. Karena saya punya satu pengalaman. Waktu itu anak yang besar saya yang besar, Arlen, itu lagi dari pagi sampai sore itu masih ada di kamarnya. Saya lihat kamarnya masih tertutup gitu ya, belum keluar kamar hampir sepanjang hari. Yang ada di pikiran saya, dia ini tidur terus gitu ya sepanjang hari. Wah, malas sekali dia gitu. Tetapi pada saat dia keluar, saya udah keburu tegur dia, kamu masa tidur sepanjang hari dan sebagainya. Ternyata dia berkata, saya nggak tidur, Pi. Saya lagi nugas kuliah, saya lagi ngerjain tugas kuliah. Ternyata saya salah ya. Selama ini apa yang saya lihat ternyata belum tentu benar. Tetapi disinilah kita perlu belajar, dan hari ini izinkan saya untuk membagikan kepada Bapak Ibu bahwa firman Tuhan dengan jelas ngajarin kita bahwa apa yang kita lihat ini sebenarnya dasarnya itu dari hati dan pikiran kita. Jadi apa yang sering kita lihat akhir-akhir ini terhadap pasangan kita, mungkin anak, pimpinan kita, ataupun orang-orang sekitar, ataupun bahkan terhadap keadaan kita saat ini, itu dipengaruhi oleh pikiran dan hati kita. Mari kita baca firman-Nya di Titus 1 ayat 15. Saya bacakan dari versi firman Allah yang hidup. Orang yang bersih hatinya melihat kebaikan dan kemurnian dalam segala sesuatu. Garis bawahi Bapak Ibu, dalam segala sesuatu. Tetapi orang yang hatinya sendiri jahat dan tidak dapat dipercaya melihat kejahatan dalam segala sesuatu juga. Karena pikirannya yang kotor dan hatinya yang selalu memberontak akan mempengaruhi segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya. Oleh karena itu saya nggak tahu apa yang sering Bapak Ibu lihat akhir-akhir ini. Apakah Bapak Ibu sering lihat kebaikan akhir-akhir ini? Apakah Bapak Ibu sering lihat kejahatan hari-hari ini? Mana yang lebih sering kita lihat hari-hari ini? Ternyata melalui firman Tuhan tersebut mengajarkan kita bahwa apapun yang kita lihat itu akan jadi baik atau buruk tergantung dari hati dan pikiran kita sendiri. Muaranya selalu di situ. Segala sesuatu firman Tuhan katakan, baik itu buruk ataupun baik, itu tergantung dari hati kita atau pikiran kita yang bersih atau enggak. Oleh karena itu, mungkin hal-hal yang buruk terjadi, bad things happen, tetapi kalau hatinya bersih, mereka akan terus dapat melihat sebuah kebaikan dari hal yang buruk tersebut. Tetapi meskipun hal yang baik sekalipun terjadi, kalau hatinya kotor, yang dilihat tetap saja keburukan. Oleh karena itu, pikiran dan hati yang kotor itu mempengaruhi segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya. Apapun yang dilihat, apapun yang didengar, meskipun itu baik, kalau hati kita kotor, kita akan tetap melihatnya itu adalah keburukan. Oleh karena itu, yang terpenting bukan baik atau buruknya hal-hal yang terjadi di sekitar kita, bukan baik atau buruknya kondisi yang terjadi di sekitar kita, tetapi adalah bersih atau tidaknya hati dan pikiran kita. Karena inilah poinnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebersihan hati kita itu menentukan objektivitas kita. Ya, untuk hidup kita ini bisa benar, tentu kita ini akan dikelilingi oleh banyak keputusan, pilihan, dan sebagainya gitu ya, yang akan bermuara dalam hati dan pikiran kita. Untuk mengambil setiap keputusan dari pilihan-pilihan tersebut, dalam meresponi segala sesuatu tersebut, tentunya sangat perlu objektivitas. Supaya kita bisa memilih, menentukan secara objektif, nggak subjektif, nggak berdasarkan sesuatu yang salah, nggak berdasarkan
hanya pandangan pribadi saja, nggak dipengaruhi oleh pendapat atau pertimbangan pribadi atau kelompok, tetapi objektif, ya, yang sebenarnya, yang sejujurnya, yang tulus. Oleh karena itu penting sekali kebersihan hati kita ini, karena objektif atau tidaknya kita ini ditentukan oleh hati dan pikiran kita. Kalau pikiran kita nggak bersih, kotor, dipengaruhi oleh sesuatu yang negatif, maka mungkin kita nggak bisa punya pikiran atau keputusan yang objektif. Nah, mari kita baca di Lukas 11 ayat 34 sampai 35. Saya baca dari versi firman Allah yang hidup. Mata kalian menyinarkan apa yang ada di dalam hati kalian. Mata yang cerah dan murni akan membiarkan cahaya masuk jiwa kalian. Mata yang jahat akan merintangi masuknya cahaya dan membenamkan kalian ke dalam kegelapan. Waspadalah agar cahaya itu tidak terhalang. Ya, nah di sini firman Tuhan ngajarin kita supaya kita ini waspada, karena cahaya yang menyinari kita yang berusaha masuk ke dalam hati pikiran kita pun dapat terhalang ketika hati kita dan pikiran kita ini kotor. Ya, ketika hati dan pikiran kita ini nggak murni gitu. Mata kita ini menyinarkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, jadi mata kita ini melihat apa yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu kita harus waspada supaya supaya kita tetap objektif, kita nggak jadi salah menilai sesama, salah menilai pasangan, salah menilai Tuhan bahkan, dan salah menilai keadaan, itu karena hati dan pikiran kita yang kotor. Oleh karena itu waspada supaya cahaya yang bisa menerangi kita, yang membuat kita mengerti lebih jauh lagi, yang membuat kita terang, itu terhalang oleh karena pikiran dan hati kita yang kotor. Di ayat berikutnya Lukas 11 ayat 36, apabila hati kalian diterangi seluruhnya dan tidak ada sudut-sudut yang gelap di dalamnya, maka wajah kalian akan bercahaya seolah-olah kena lampu sorot. Wah, ini satu penjelasan sangat luar biasa ya. Artinya ini kalau hati kita ini ada sudut-sudut yang gelap sedikit aja, kita ini nggak bisa jadi terang. Kita ini nggak bisa menyinarkan kemuliaan Tuhan. Kita nggak bisa menyinarkan, merefleksikan kemuliaan Tuhan. Karena, nah ini poin kedua, sadar atau tidak bahwa hati kita ini adalah cermin dari Tuhan. Artinya terang itu sumbernya dari Tuhan, bukan dari kita. Dan terang Tuhan itulah yang dicerminkan, yang direfleksikan melalui setiap kehidupan kita, lewat setiap hati dan pikiran kita. Kalau hati kita bersih, seperti firman Tuhan katakan, nggak ada sudut yang gelap di dalamnya, maka hati kita ini akan jadi cermin kemuliaan Tuhan, sehingga wajah kita akan bercahaya seolah-olah kena lampu sorot. Sekali lagi Bapak Ibu, hati kita merefleksikan terang Tuhan. Kalau hati kita ini gelap, hati kita ini banyak kotornya, tentunya cahaya yang masuk ini akan terhambat untuk bisa memantulkan cahayanya. Semakin bersih hati kita, maka kita ini akan semakin bercahaya dan semakin terang. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk terus dapat jadi terang Tuhan, seperti harapan atau tema Tuhan yang Tuhan berikan atas gereja kita GBPPL di tahun ini, di dunia yang gelap ini? Apa tuh hal yang harus kita lakukan? Saran saya yang pertama adalah bersihkan hati secara berkala. Kita harus terus merefleksikan diri, bersihkan hati, karena dalam kehidupan ini tentunya kotoran itu akan selalu bisa masuk dalam hati, pikiran, tapi kita juga bisa bersihkan semuanya. Ya, lewat jelas lewat persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan
saudara seiman. Persekutuan dengan Tuhan yaitu lewat doa, perenungan pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan, dan firman Tuhan itu bicara tentang bagaimana kita ini submit kepada kehendak Tuhan, submit kepada kedaulatan Tuhan. Karena seperti Charles Stanley menuliskan bahwa we must believe God in absolute control of all aspect of our lives. Kita harus percaya bahwa Tuhan ini pegang kendali penuh atas semua aspek dalam hidup kita. Ya, oleh karena itu apapun yang terjadi mungkin itu bisa mengotori pikiran dan hati kita, tapi kita punya kemampuan, kita bisa membersihkan hati dan pikiran kita. Karena Roh Kudus yang akan terus mengingatkan, bekerja di dalam setiap kita untuk membersihkan hati kita. Yang kedua adalah komunitas orang beriman. Kita punya persekutuan dengan orang beriman. Orang-orang yang punya iman yang sama, punya gaya hidup yang sama, punya pikiran Kristus yang sama, sehingga itu yang akan membantu kita untuk jadi pagar, jadi teman seperjalanan iman kita untuk terus bisa berjalan di dalam terang Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyadari masih ada yang sudut-sudut yang gelap dalam hati Bapak Ibu dan pikiran Bapak Ibu, bersihkan. Mari izinkan Roh Kudus untuk membersihkan semuanya supaya jernih. Ketika hati dan pikiran Bapak Ibu jernih, maka terang Tuhan akan dipantulkan lewat kehidupan Bapak Ibu, menjadi reflector of His light, jadi cerminnya Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga lewat kehidupan Bapak Ibu, nama Tuhan dipermuliakan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.